Kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih orang tua kita, ibu kita siapa, bapak kita siapa. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Episode kali ini merupakan episode keempat bersama Bapak Danidan. Apa kabar Bapak? Iya, baik-baik Pak. Ketemu lagi Pak di episode keempat. Iya. Kita mau membahas mengenai berkumpulnya dua manusia atau bersatunya dua manusia. Nah, ada pepatah yang mengatakan there is a woman behind great man, atau there is a great woman behind a great man. Nah, menurut Bapak, dengan bersatunya laki dan wanita ini, apakah bisa menjadi kombinasi yang baik ya Pak ya, untuk mungkin dari usaha atau mungkin dalam kehidupan pernikahan seperti itu, tuh menurut Bapak bagaimana? Bisa aja, tergantung dari wanitanya. Kalau wanita zaman sekarang kan banyak kan career lady ya. Kalau untuk career lady sulit menggunakan istilah woman, great woman for great man. Kalau dia housewife bisa, karena zaman-zaman dulu kan banyak kan wanita itu ibu rumah tangga. Tapi sekarang wanita udah jadi pengusaha juga, entrepreneur juga career, dia juga career lady juga, bekerja juga. Jadi yang penting suami istri itu nggak harus peka di situ. Yang penting pengertiannya aja. Biarpun saling masing-masing sibuk, kalau pengertiannya bagus, iya, rumah tangga rukun. Ya, walaupun kita bilang great woman makes the great husband, kalau pengertiannya nggak ada, ya sama juga. Yang penting selalu berkomunikasi dengan baik ya, saling terbuka ya. Betul. Antara perempuan atau laki atau suami istri ya. Komunikasi paling penting. Komunikasi dan saling keterbukaan. Komunikasi, pengertian. Nah, kalau itu kita udah kita punya pikiran, kita punya jiwa, semuanya akan lancar. Nah, kalau misalnya kita kadang-kadang kan laki nih, sebagai laki merasa kita yang harus lebih hebat dari istrinya. Atau betul. dari banyak yang merasa banyak yang egonya besar begitu. Nah, kalau misalnya Pak Dani lihat nih, bagaimana nih dalam kehidupan sekarang, seperti yang Bapak bilang kan, wanita sekarang ada career woman, mereka mungkin lebih sukses dari suaminya. Apakah kita sebagai laki-laki ini jadi merasa perannya itu semakin berkurang, atau kita gimana cara mengatasinya nih Pak? Ya, peran laki-laki nggak berkurang, karena sekarang kita menganggap wanita itu udah setara dengan laki-laki. Jadi laki-laki harus mengerti bahwa kita nggak boleh minder, nggak boleh berkecil hati. Walaupun penghasilan perempuan lebih besar dari laki-laki, ya laki-laki harus terima apa adanya. Kalau dia punya ego, waduh, saya punya perempuan lebih maju, dia lebih dihormati, selalu diekspos sama wartawan-wartawan, kita jadi minder, itu salah kita. Zaman sekarang udah berbeda dengan zaman dahulu. Kita harus ikutin tren zaman sekarang. Yang penting komunikasi kita dengan istri kita baik, ya, perhatian kita dengan istri kita baik, perasaan kita dengan istri kita baik, sebaliknya juga dari istri ke kita, seperti apa yang kita rasakan. Nah, kebanyakan yang saya lihat zaman-zaman sekarang itu perasaan-perasaan begitu itu sudah banyak yang luntur, sehingga banyak kejadian kecekcokan antara
suami dan istri, dan juga banyak pencerian. Nah, itu yang merusak kita punya relasi kehidupan, Pak. Jadi kita punya kehidupan begitu. Tapi kalau seorang laki bisa legowo mempercayakan istrinya, sebaliknya istrinya juga mempercayakan, ya nggak ada seindah itu. Jadi ya prinsipnya kita harus saling mendukung ya. Ya terkadang mungkin istri kita atau suami kita memang mungkin lebih tinggi atau mungkin lebih sukses gitu ya, kita jangan merasa minder, tetapi justru kita harus saling melengkapi nih ya. Betul. Saling mendukung, sehingga ya kesuksesan ini bukan kesuksesan secara pribadi, tetapi kesuksesan antar dua manusia bersama untuk keluarga. Apalagi kalau kita udah punya anak-anak, jadi kita harus saling percaya. Memang betul banyak kadang-kadang ya suami juga suka menyeleweng, dia kadang-kadang cekcok dengan istri, dia lebih enak bergaul dengan wanita lain, sebaliknya istri juga begitu, kalau cekcok dengan suami cari perhatian dari wanita lain, terus kejadian-kejadian yang gak diduga terjadi. Nah itu tergantung pikiran individu masing-masing. Karena dunia ini sekarang banyak hal-hal yang kadang-kadang kita nggak menduga terjadi. Nah kalau Pak Dhani sendiri juga sudah berkeluarga nih. Betul. Sudah berapa lama Pak Dhani? Saya nikah sudah 55 tahun. 55 tahun ya. Tapi bersyukur karena waktu kita nikah, baru-baru nikah ya kita sering bercumbu-cumbuan. Karena itu masih waktu kita muda ya memang itu wajar. Tapi sekarang udah usia begini, saya udah usia 77 tahun. Ya kita nggak bercumbu-cumbuan lagi, tapi berperasaan, berpengertian. Nah, bedanya dulu bercumbu-cumbuan, sekarang berperasaan dan berpengertian aja. Gitu ya. Jadi itu kunci sukses kelanggengan pernikahan Bapak ya. Betul. Sampai 55 betul. tahun. Kalau kita bisa itu, ya kita merasa kita aman. Nggak perlu berpisah, nggak perlu memikirkan yang enggak. Ya. Nah itu juga Bapak terapkan juga ke anak-anak Bapak, cara membina relasi atau bagaimana anak-anak Bapak juga berkomitmen terhadap pasangannya. Ya, kita terapkan ke anak-anak, tapi tetap kita nggak bisa mengontrol. Karena anak-anak sekarang mereka punya dunianya sendiri. Hanya kita sebagai orang tua memberi saran bahwa jangan melakukan hal-hal yang merusak nama keluarga. Kita hanya bisa memberikan saran, memberikan doa restu supaya langgeng suami istri. Ya memang pasti kita sebagai orang tua ya, kita bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, ya hiduplah berkeluarga dengan baik juga sehingga langgeng seperti Bapak juga sampai 55 tahun, sehingga anak-anak juga bisa melihat orang tuanya ya sukses dalam membina relasi nih, antar hubungan antara suami istri atau istri suami atau mungkin bapak ibu dan anak-anak ya. Iya, jadi anak-anak juga lihat ke orang tua. Tapi kebetulan Bapak cerita soal ini, saya pernah waktu keluar negeri dengan anak saya, teman saya menanya kepada anak saya, kalau kamu disuruh pilih orang tua dan disuruh pilih istri, kamu pilih siapa? Anak saya spontan menjawab, saya pilih orang tua. Saya interupsi di tengah, jangan begitu, harus berimbang. Karena istri juga nggak bisa ditinggalin karena ibu. Nah, harus berimbang. Kalau tidak bisa berimbang, karena ada faktor-faktor tertentu, kamu harus pilih istri, kamu pilih istri. Orang tua bisa mengerti. Karena buat anak itu awal kehidupan dia. Kalau buat orang tua itu akhir kehidupan. Jadi dia harus membina kehidupan dengan istrinya itu masih panjang. Jadi jangan sampai suami istri anak itu ada ganjelan. Kalau kita udah akhir dari kehidupan, ya kita suami istri bisa mengerti. Ya saya juga pernah dengar sih. Jadi itu memang ada pilihan ya, misalnya
kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih orang tua kita, ibu kita siapa, bapak kita siapa. Terus kita setelah berkeluarga, kita memiliki anak juga kita nggak bisa milih saya mau anaknya seperti apa gitu, atau seperti kita, karakter apa. Kita nggak bisa memilih. Tetapi yang kita bisa milih justru pasangan hidup, karena kita sendiri yang memilih, ini calon saya, ini pasangan saya gitu. Nah itu yang saya dengar memang gitu. Kita yang bisa memilih hanya pasangan hidup, ya istri atau suami. Tapi orang tua kita nggak bisa milih. Anak juga kita nggak bisa milih. Anaknya saya mau yang gemuk, yang lucu, yang itu kan nggak bisa. Itu semua dari Tuhan. Nggak bisa. Ya. Karena di hari tua yang kita bisa mendampingi kita hanya istri. Bagi istri, suami, anak-anak tetap nanti akan mencar. Mereka punya kerajaan sendiri, kehidupan sendiri. Nah, nanti begitu lagi roda mereka, nanti anak-anak mereka juga udah nikah, mereka juga akan berpisah. Jadi ya kayak dunia ini bunter, kehidupan juga bunter begitu bergilir gitu. Nah, apakah relasi atau pasangan hidup kita ini sama halnya kita juga membina relasi kita mungkin ke klien-klien kita, atau mungkin ke pelanggannya kita, atau ya mungkin hubungan kita dengan atasan? Apakah itu kita bisa juga menganalogikan secara mungkin tidak sama ya seperti pasangan hidup, tetapi kita membina relasi dengan mereka tuh sama dengan kita membina relasi dengan keluarga juga? Bisa tergantung dia punya sifat dari majikannya dan sifat dia. Kalau majikannya sifatnya keras, kalau si pegawainya sifatnya lunak, nah itu akan berjalan. Tapi kalau dua-duanya sifatnya keras, ya nggak akan berjalan. Jadi sama juga suami istri juga, kalau salah satu sifatnya keras, yang lain harus lunak. Kalau dua-duanya keras, ya nggak jalan juga. Jadi harus balance ya, harus balance. Jadi mungkin kalau layangan tuh tarik ulurnya harus ada nih. Jadi saatnya kita keras ya mungkin pasangan kita harus lembut dikit atau lunak dikit. Tapi saatnya mungkin pasangan kita keras, kitanya juga harus. Hidup itu harus balance, Pak. Harus balance. Oke. Pak Dhani, terima kasih sudah memberikan sharing di episode keempat mengenai bersatunya dua manusia. Demikian podcast bersama Bapak Dhani Dan. Podcast keempat membahas mengenai bersatunya dua manusia. Semoga episode kali ini juga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Bapak Dhani Dan. Salam pemimpin.